Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Saskia dan NPM 1952 10583. Saya akan menampilkan UAS MSDM Internasional kelas B. Bab 7. Apakah rekrumen lebih penting bagi perusahaan seperti Microsoft dibandingkan bagi perusahaan seperti General Motors? Jelaskan. Jawabannya, ya penting karena bagi perusahaan Microsoft membuat orang lain bekerja untuk tujuan organisasi. Biasanya, perusahaan harus mampu menciptakan suasana atau atmosfer yang bisa mendorong orang untuk bekerja. Cara yang dipakai mungkin sangat berlainan dari satu organisasi ke organisasi lain. Sebagai contoh, yaitu pada saat seseorang yang ingin melamar sebuah pekerjaan, hampir sebagian besar salah satu syaratnya adalah mengerti bagaimana cara mengoperasikannya. Microsoft Office, khususnya Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Hal ini mencerminkan bagaimana pentingnya peranan ketiga aplikasi tersebut atau paket aplikasi tersebut dalam berjalannya rekrumen bagi perusahaan. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan rekrumen? Bagaimana tujuan ini mempengaruhi kegiatan lain perusahaan? Jawabannya, tujuan rekrumen menerima pelamar sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan mendapatkan calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Ketika perusahaan mendapatkan sumber daya manusia dikelola dengan baik, kegiatan dalam perusahaan seperti pembukaan rekrumen dan kegiatan-kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai efektif dan efisien. Hal tersebut dapat membantu perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan. Pertanyaan ketiga, bandingkan dan bedakan metode dan falsafah rekrumen dan Cup Insuker dan Ike, jelaskan kesamaan dan perbedaannya. Jawabannya, persamaan metode dan falsafah rekrumen dan Cup Insuker dan Ike ditunjukkan dalam gaya kepemimpinan sumber daya manusia, yang artinya gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sikap, sifat, dan sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perencanaan sumber daya manusia members and dalam rekrumen yang efektif? Apa peran manajer list dan manajer sumber daya manusia pada masing-masing kegiatan ini? Jawabannya, dalam sebuah perusahaan, perencanaan SDM merupakan sebuah hal yang penting dan harus dilakukan semaksimal mungkin. Dengan meraih visi dan misi, perusahaan secara lebih optimal melalui perencanaan SDM berkualitas yang sesuai, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Pertanyaan kelima, mengapa sejumlah perusahaan banyak menggunakan sumber luar, sementara sejumlah lainnya mencari calon dan dalam? Jawabannya, karena perusahaan ingin perdanaan perusahaan dari sumber dana itu diperoleh dari pembelanjaan dari luar perusahaan. Yang keenam, rekrumen tidak saja meliputi pelamar dalam jumlah yang tetap, tetapi juga jenis pelamar yang sesuai. Apakah sejumlah sumber rekrumen lebih kaya daripada yang lain? Apakah sumber-sumber tersebut menghasilkan lebih banyak informasi tentang pelamar? Jelaskan. Jawabannya, dalam rekrumen biasanya perusahaan akan menyeleksi sejumlah pelamar atau calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana lingkungan hukum mempengaruhi rekrumen? Positif atau negatifkah pengaruh terhadap perusahaannya? Jelaskan, lihat kembali bab 3. Jawabannya, positif, karena proses rekrumen sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan organisasi yang bertujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efisien. Dalam lingkungan hukum merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi adalah kepentingan strategis manajemen sumber daya manusia. Pertanyaan ke-8, bagaimana kegiatan rekrumen mempengaruhi kemajemukan tenaga kerja suatu perusahaan? Jawabannya, di Indonesia, kemajemukan tenaga kerja bersifat terbatas. Terutama yang agak menonjol adalah perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Namun, biasanya perusahaan di Indonesia
harus siap dalam mengantisipasi kemajemukan kegiatan rekrumen rangka globalisasi, karena kemajemukan akan meluas dengan masuknya modal asing, yang berarti juga masuknya tenaga kerja asing dari berbagai etnis atau bangsa. Yang kesembilan, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan daya tariknya bagi pelamar kerja yang potensial? Jawabannya, perusahaan akan mulai memikirkan bagaimana membangun brand personality yang menarik sehingga dapat menciptakan citra perusahaan yang baik. Yang ke-10, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kemungkinan pelamar tetap bertahan setelah diterima? Jawabannya, cara perusahaan meningkatkan pelamar untuk tetap bertahan setelah diterima memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Pertanyaan ke-11, bagaimana perusahaan di Jepang melakukan rekrumen? Jawabannya, perusahaan di Jepang melakukan rekrumen yang memiliki banyak program untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan para pegawainya. Pertanyaan ke-12, alternatif apa yang dimiliki perusahaan Amerika untuk penempatan staf di Meksiko? Jawabannya, adanya hasil kerjasama antara Departemen Luar Negeri, Pemerintahan Meksiko, Perusahaan Telekomunikasi Meksiko, dan organisasi non-profit Meksiko. Selanjutnya, bagaimana hubungan Walmart dengan praktek SDM organisasi lain? Jawabannya, hubungan Walmart dengan praktek SDM organisasi lain yaitu melalui teknologi informasi, melalui driver dalam mencapai keunggulan dan kompetensi. Namun, teknologi informasi bukanlah satu-satunya alat yang diperlukan. Dalam praktek, masih ada alat-alat manajemen lainnya yang saling melengkapi, sehingga membentuk suatu hubungan sinergis dalam rangka mencapai hasil optimal dalam kinerja organisasi. Pertanyaan kedua, bagaimana perbandingan praktek SDM dan strategi bisnis Walmart dengan mereka dari Sears dan Nordstrom? Lihat bab 1. Jawabannya, Walmart adalah perusahaan retail multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1962 dan memiliki total 11.962 toko di seluruh dunia di 20 negara, memainkan peran kunci dalam mempertahankan strategis bisnis inti penjualan harga rendah. Sumber daya manusia pada Walmart memegang peranan penting. Walmart memberikan mereka wewenang sebagai rekanan, keuntungan kompetitif, gaji, dan program training yang baik. Pertanyaan ketiga, gambarkan dan jelaskan ketiga tahap pokok yang dalam menyusun sistem pelatihan. Jawabannya, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan dapat muncul karena adanya tuntutan yang akan dihadapi di masa depan atau juga dari masalah yang akan muncul saat ini karena ada yang tidak beres. Yang kedua, menetapkan tujuan dan saranan pelatihan atau pengembangan. Sasaran pelatihan adalah perilaku yang diharapkan dari para peserta. Yang ketiga, menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. Jika sebagian besar tren menunjukkan adanya pengusahaan, maka dapat disimpulkan proses pelatihan efektif. Pertanyaan keempat, refleksikan sesaat pada pengalaman kerja Anda sendiri. Manfaatkan apa yang diterima mantan majikan Anda atau yang sekarang dengan mensosialisasikan dan melatih Anda. Mengapa majikan Anda tidak menyewa seseorang yang dapat melaksanakan pekerjaan tanpa latihan? Jawabannya, manfaat saya diterima mantan majikan saya atau yang sekarang dengan mensosialisasikan dan melatih saya adalah mengetahui kemampuan atau skill yang saya miliki, hal dilatih dan diharapkan untuk melakukan tugas saat ditempatkan pada proses yang telah ditentukan. Pertanyaan kelima, pertimbangkan hukum apa yang mempengaruhi keputusan latihan dan pengembangan. Bagaimana latihan dan program pengembangan dapat menghindari masalah hukum potensial? Lihat bab 3. Jawabannya, dalam pelatihan dan pengembangan diciptakan suatu lingkungan dipertimbangkan memperdalam hukum dan memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaannya.
Pertanyaan ke-6. Jelaskan bagaimana dan mengapa kegiatan latihan di Boston Consulting Group and di McKinsey Company berbeda. Jawabannya, kegiatan latihan di Boston Consulting Group and di McKinsey Company berbeda karena dalam pelatihan pola perilaku sebagai besar karyawan tidak dilandasi kepercayaan dan keyakinan bersama, melainkan hanya sekedar formalitas. Pertanyaan ke-7, prinsip-prinsip desain apa yang dapat meningkatkan ajaran yang terjadi dalam proses program latihan dan pengembangannya? Jawaban, dalam program pelatihan dan pengembangan memiliki prinsip dengan tujuan agar perencanaan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pelatihan dapat tercapai. Prinsip-prinsipnya yaitu merancang desain pelatihan yang utuh, menggambarkan keseluruhan proses, strategi, fasilitas, dan berbagai langkah yang harus dilaksanakan oleh semua sumber daya pelatihan. Pertanyaan ke-8, sebagai manajer, indikator apa yang Anda butuhkan untuk memutuskan apakah seorang bawahannya yang berprestasi rendah merupakan kesalahan seleksi atau hanya perlu latihan? Bila mana mungkin, gambarkan dilema ini dengan contoh dari pengalaman organisasi Anda sendiri. Jawaban saya, indikator yang saya butuhkan dalam memutuskan seorang bawahan yang berprestasi rendah adalah melatih, memimpin, mengarahkan, dan bekerja sama dengan karyawan tersebut. Karena setiap karyawan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan di dalam dirinya. Sebagai contoh, ketika di dalam perusahaan dalam menghadapi karyawan yang kualitas kinerjanya tidak baik, yang dapat mempengaruhi pencapaian suatu organisasi perusahaan, saya sebagai manajer harus memberi feedback yang jelas mengenai memberikan penjelasan kepada karyawan tersebut apa yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Pertanyaan 9, bahaslah peran strategis dari sosialisasi, latihan, dan kegiatan pengembangan. Jawaban, peran strategis dari sosialisasi, latihan, dan kegiatan pengembangan yaitu dimaknai sebagai keterkaitan antara pelaksanaan manajemen SDM dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja. Dalam implementasinya, peran strategi dalam mengelola SDM ini diartikan bahwa mengelola SDM harus dapat mengkolaborasi semua kapasitas dimiliki pegawai atau SDM-nya. Pertanyaan terakhir, bahan latihan apa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan ekpatriasi? Jawabannya, adanya pemasukan dan mempersiapkan ekpatriasi dengan telah memungkinkan masuknya atau digunakannya tenaga kerja warga negara asing. Hal ini akan membuat perusahaan harus siap dalam menjadi bahan latihan menghadapi serbuan arus liberalisasi yang menyangkut kemampuan untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana tenaga kerja agar mampu bersaing merebut pasar kerja lokal dan internasional. Selanjutnya, 1. Gambarkan praktek-praktek seleksi di Coca-Cola, Pepsi, dan Pepsi Coca-Cola Internasional serta jelaskan persamaan dan perbedaannya. Jawabannya, praktek seleksi Coca-Cola, seleksi administrasinya lowongan kerja untuk CCA ini banyak kamu jumpai di job fair yang diadakan di beberapa kampus termuka di Indonesia atau melalui situs resmi dari CCA dengan persyaratan seperti interview melalui telepon, LGD atau Leader Class Group Discussion, GATE atau General Ability Test atau interview HR, user interview, dan MCU. Tahap-tahap Pepsi Coca-Cola tuh ada tahap administrasi, tahap psikotes, tahap interview, requirement consulting. Perbedaannya Coca-Cola versus Pepsi, Pepsi memiliki lebih banyak pegawai dan pendapatan yang lebih tinggi, tapi Coca-Cola lebih mendominasi pasar saham untuk produksi sejenis. Pertanyaan kedua, suatu diagnosis yang sering dibuat atas masalah kinerja suatu perusahaan adalah orang ini terpilih karena kesalahan seleksi. Apakah konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari kesalahan seleksi seperti ini? Jika mungkin, hubungan pertanyaan ini dengan pengalaman di perusahaan Anda. Jawabannya, perencanaan dan pelaksanaan seleksi yang kurang matang akan mengakibatkan fungsi seleksi dan penempatan kurang kredibel. Alhasil, pegawai yang diterima kurang memenuhi standar kualifikasi minimal yang diinginkan sehingga mengakibatkan melemahnya
suatu organisasi karena kurangnya tanggung jawab seorang pegawai terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan dalam proses seleksi dan penempatan kurang memperhatikan prosedur-prosedur seleksi dan penempatan. Pertanyaan ketiga, keputusan seleksi dan penempatan yang berhasil tergantung pada kegiatan sumber daya manusia yang lain. Sebutkan kegiatan-kegiatan ini dan jelaskan hubungannya dengan seleksi dan penempatan. Jawaban, tahap-tahapan kegiatan sumber daya manusia yang paling umum digunakan dalam proses seleksi yaitu mencakup: pertama, penerimaan pendahuluan; yang kedua, tes-tes penerimaan; yang ketiga, wawancara seleksi; yang keempat, pemeriksaan referensi; yang kelima, evaluasi medis; yang keenam, wawancara atasan langsung; yang ketujuh, keputusan penerimaan. Pertanyaan yang keempat, meskipun semua kelemahan wawancara tak terstruktur telah diketahui, mengapa wawancara tetap menjadi alat seleksi yang populer? Bagaimana cara Anda memperbaiki wawancara kerja tertentu untuk mengatasi beberapa kelemahan potensial? Jawabannya, melalui wawancara dapat dengan mudah mendapatkan data secara langsung. Untuk mendapatkan karyawan yang pas dengan kebutuhan perusahaan, biasanya wawancara dilakukan menggabungkan antara pertanyaan terbuka dan terstruktur. Pewawancara biasanya memegang daftar checklist yang menjadi panduan untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Pertanyaan yang kelima, gambarkan kemitraan dalam seleksi dan penempatan. Rekrumen dan seleksi termasuk fungsi-fungsi MSDM yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan khususnya deskripsi dan spesifikasi. Yang keenam, gambarkan pertimbangan hukum terpenting yang harus diperhatikan oleh semua manajer saat ikut serta dalam menyeleksi orang untuk mengisi lowongan job dan unit kerjanya. Pertimbangan hukum terpenting yang harus diperhatikan oleh semua manajer saat ikut serta dalam menyeleksi orang untuk mengisi lowongan job dalam unit kerjanya yaitu: yang pertama, manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang SDM di masa yang akan datang. Yang kedua, manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu karyawannya memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk perkembangan karir, dan memperkualitaskan kualitas hubungan antar manajer yang bersangkutan dengan karyawannya. Yang ketujuh, mengapa orang terbaik seringkali justru tidak diterima untuk mengisi lowongan tersebut? Karena jika CV dan surat lamaran yang efektif akan cukup menarik perusahaan atau HRD. CV yang terlalu panjang juga tidak menjamin dapat diterima oleh perusahaan, melainkan tim recruiter akan sulit menemukan hal yang merupakan mereka butuhkan dari CV yang telah dilampirkan. Yang ke-8, karakteristik apa saja yang harus dipertimbangkan saat menyeleksi manajer respektariat? Jawabannya, karakteristik yang harus dipertimbangkan saat menyeleksi dalam manajer respektariat yaitu memiliki motivasi, kesempatan, kemampuan menyerap informasi atau pengetahuan, dan kecerdasan budaya serta evaluasi diri. Dan yang terakhir, pertimbangan apa saja yang harus diambil dalam menyeleksi para PCN, HCN, dan TCN? Pertimbangan yang harus diperhatikan: yang pertama, tahap penyesuaian diri pendahuluan; yang kedua, menyesuaikan diri setelah ditempatkan; menyesuaikan diri dengan pekerjaan, berinteraksi dengan rekan kerja, lingkungan kerja, serta keseluruhan merupakan faktor utama yang harus segera dilakukan. Itulah hasil ujian akhir semester saya, mata kuliah MSDM Internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.